Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Diplomatic Club yang dikelola oleh kuatbaca.com. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya manggilnya Mas karena ini kita teman sangkatan ya. Jadi Mas Dian Wirengruit lengkapnya. Beliau diplomat karir dan saya kira diplomat yang paling produktif menulis buku dan juga analisa-analisa geopolitik ya, terutama di Kompas. Nah, biasanya beliau serius ini saya undang di acara yang kurang serius. Enak aja. Enggak. Nah, beliau tuh bertugas di Iran 2012 sampai 2016. Ya, sebelumnya beliau juga bertugas di PTRI New York dan Jenewa. Jadi cukup banyak pengalaman dalam hal-hal multilateral. Nah, Madian di kita ini hadir hari ini sebelah kanan satu Bu Rina, begitu mantan diaspora 13 tahun di Brussels. 7 tahun di AC Nielsen, kemudian sekarang belum punya perusahaan, bekerja sama dengan kawan-kawan dia yang masih di Brussels, membantu terutama UMKM untuk bisa ekspor ya. Dan selama ini sudah banyak yang dilakukan, termasuk baru saja pulang dari Kalimantan 10 jam ke pedalaman untuk menawarkan produk keripik pisang Bu ya untuk pasar luar ya. Kemudian ada dari kuatbaca.com, kemudian ada satu ketua forum himpunan ya, apa namanya? Ketua FKMHI, Forum Komunikasi Mahasiswa HI se-Indonesia. Iya. Nah, ini beliau bisa hadir di acara kita. Mas Dian, ini kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Artinya banyak misperception di Indonesia tentang Iran. Pertama kali saya kira yang paling dia dengar adalah Syiah gitu ya. Seolah-olah ini bukan Islam gitu ya. Jadi tapi juga di lain pihak Iran ini terkenal juga sebagai bangsa besar ya, bahkan 5.000 sebelum Masehi sudah membuat urban area di sana yang saya baca ya. Dan juga dari segi bisnis luar biasa. Bahkan di Dubai itu ada kira-kira mungkin 300.000 orang Iran dan kebanyakan mereka berbisnis. Nah, makanya kita undang dari kelompok bisnis. Kira-kira Mas Dian bisa jelaskan kepada publik itu dan pandangan Iran terhadap Indonesia itu bagaimana ya? Secara umum ya, karena juga antara pemerintah dan terima juga kasih masyarakat. Mas Wahid. Saya koreksi sedikit. Ya. Di Indonesia bukannya banyak mispersepsi tentang Iran. Tolong. Banyak sekali mispersepsi. Ya. Banyak sekali. Itulah salah satu tugas berat saya meyakinkan konstituen kita bahwa Iran itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu loh. Ya, maaf, ini kan nggak ngomongin agama ya, tapi sekedar bekal kita aja deh. Kita nggak usah merasa paling benar atau apa. Contohnya begini, pertanyaan yang saya suka terima ketika saya dinas atau menyampaikan kan kita sebagai duta besar dari waktu ke waktu harus menyampaikan laporan kepada pimpinan 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, ketika itu saya juga sering dimanfaatkan untuk berbicara di berbagai forum. Pertanyaan yang paling simpel, Pak Dubes, Iran itu Qurannya lain ya? Iran itu nabinya lain ya? Saya jawabnya, Masya Allah gitu ya. Persepsi seperti itu yang ada. Bagaimana? Nah, saya jawabannya begini, saya nggak mau tahu dari mana Anda dengar. Tapi begini, setiap tahun di Iran ada musabakoh tilawatil Quran internasional. Pesertanya juga dari Indonesia, juga dari Arab Saudi, dan negara-negara Arab, Liga Arab. Juga dari Amerika datang. Al-Qurannya sama. Al-Qurannya sama, karena yang diuji di musabakoh tahu ya. Itu dari mulai baca, keindahan suara, hafalan, diuji, dan ada jurinya itu termasuk dari Indonesia. Loh, artinya apa sih? Quran yang dibacakan sama. Ya kan? Kalau ada yang salah kan jurinya akan bilang itu bukan Quran. Nah, juri itu dari kita juga ada. Dan kita beberapa kali menang, walaupun belum yang pertama. Tapi itu citra kita seperti itu. Nabinya lain. Buat saya terlalu jauh. Yang merayakan maulid memperingati maulid paling besar itu Iran, setahu saya.
dari kampung-kampung. Kita dulu hanya di istana. Kalau mau jujur, hanya di istana zaman Soeharto. Sekarang mulai ke kampung-kampung. Di Iran di kampung-kampung dari dulu. Kok bilang nabinya lain gitu loh. Itu aja dulu. Oke. Saya kira kita sudah sepakat ya bahwa memang bukan hanya banyak, ternyata banyak sekali, dan itu that's what happens. Makanya saya minta Mas Dubes di sini untuk menyampaikan bukan hanya sekedar masalah persepsi, tapi juga sebenarnya kita punya hubungan yang baik ya. Di tingkat G2G saya kira kita bagus ya. Kita tahun 50 ya kira mulai pembukaan hubungan diplomatik, dan Presiden Iran, Presiden Raisi juga baru saja ke sini ya. Ya. Kira-kira dari segi bilateral bagaimana? Tadi Mas Wahid, saya lupa di bagian awal sudah menanya pandangan Iran terhadap kita. Ini kaitannya dengan topik berikutnya, pandangan Iran. Teman-teman, Iran itu negara yang terkucil ya saat ini sejak revolusi ya. Karena dibayangkan akan ada revolusi Iran ke seluruh dunia. Saya nggak tahu, kita ngerasa nggak revolusi itu gitu. Rasanya sih kita jalan aman-aman aja gitu ya. Nah, tapi maksudnya yang saya mau katakan begini teman-teman, audiens. Kita dibilang sahabat, kita yang menjaga jarak sama Iran. Karena itu tadi, perbedaan persepsi tadi. Padahal Iran berharap banyak dari kita. Coba, nah ini kaitannya lebih luas ke bidang ekonomi. Kebutuhan mereka, kemampuan mereka dan kemampuan kita mengelola sumber daya alam atau barang yang diproduksi masing-masing negara itu komplementer. Kita butuh apa sih dari Iran? Minyak, gas, masih butuh. Safron paling Pak. Hah? Safron, petrokimia, sebut aja. Apalagi? Baja, masih butuh kok. Terus Iran butuh apa? Sama, kan tidak. Dia butuhnya kelapa sawit, dia butuh kertas, santan. Dia butuh santan, karpet. Pak, pernah order santan. Santan, apa produk. Loh, terus di mana kita tabrakannya? Enggak, kita saling membutuhkan. Loh, tapi kita yang tidak memanfaatkan ini. Begitu berharapnya Iran sama kita. Pertanyaannya bukan gini. Kalau saya tanya sama Kang Wahid punya apa mau berdagang sama saya? Kang Wahid tanya saya punya apa buat berdagang? Kalau Iran bertanya ke kita, dia akan bilang begini, Kang Wahid maunya apa sih gitu. Artinya apa? Bisa melihat bedanya pertanyaan itu sama pertanyaan yang sebelumnya. Maunya apa? Kan ada di kita bolanya berarti. Saya maunya ini harganya murah, titik. Kualitasnya tetap bagus, titik. Sistem pembayarannya bagaimana? Kita bisa atur. Teman-teman, tuh ada Ibu Sita, siapa? Siska. Orang bisnis nih. Bisnis tidak mengenal batas teritorial. Dengan musuh pun kita bisa bisnis kok. Jangan disangka perang dingin Amerika sama Uni Soviet terus nggak ada perdagangan. Come on. Janganlah naif lah, ya kan? Bahkan pernah Amerika menjadi salah satu investor besar di Rusia. Nah, Soviet juga. Ya. Sekarang Iran. jangan naif lah bahwa mereka nggak butuh minyak Iran. Negara barat. Pintu belakang, Pak. Pintu belakang. Lewat pintu belakang kayak samping kayak semua kan ada cara. Yang penting cuannya kan menghasilkan sama-sama untung. Ya enggak? Nah, sekarang kenapa kita terus yang aduh, nanti saya kalau sama Iran saya yang kena getahnya, disanksi. Ibu, Bapak, teman-teman yang muda, sanksi itu apapun namanya sanksi, jangan disamakan. Sanksi kan hukuman ya pada dasarnya. Jangan disamakan hukuman kriminal. Sanksi dalam konteks hubungan internasional itu bisa disiasati tanpa melanggar hukum. Lah sekarang Indonesia, dia butuh karet. Kita nggak mau jual, alasannya nanti kita akan sanksi. Sanksi apanya? Pembayarannya. Ya pembayarannya Dubai bisa, Singapura bisa. Ada yang pernah dengar Dubai disanksi atau Emirat disanksi? Kan nggak ada. Ya nggak?
Tapi kan semua perdagangan Iran lewat dia. Lewat Dubai. Ya. Betul nggak? Kira-kira gitu. Termasuk perusahaan-perusahaan Rusia sekarang banyak di Dubai. Nih, denger beliau Iya. tuh. Dan jangan lupa juga Eropa sampai sekarang masih impor minyak, Iyalah. gas. Nggak mungkin mereka tanpa gas sama minyak musim dingin Iyalah. gitu kan. Jadi memang kita ini kadang-kadang ada kayak ketakutan tersendiri ya. Betul. Kebetulan pernah suatu ketika saya mengikuti sidang bilateral dengan Amerika ya. Pertanyaan pertama, kita dengar Anda dapat minyak dari Iran. Saya bilang, kita dari third market, if you can give us cheaper price, we'll buy from you. Terus diam dia gitu ya. Jadi memang perlu keberanian saya kira ya. Nah ini mumpung ada, kita langsung menyentuh masalah bisnis. Kebetulan Bu Rina ini juga trader ya, jadi ekspor impor. Kita ingin kedua-duanya gitu ya. Kalau misalnya angka perdagangan mungkin Pak Mas Dian bisa koreksi, yang saya baca terakhir aja itu kecil banget 250 juta dan kita surplus banyak sekali. Artinya kita ini juga harus dikoreksi. Kecil banget katanya. Kecil sangat banget sekali gitu. Artinya dengan potensi yang besar itu ya itu it's nothing gitu loh, peanut gitu. Iyalah. Ya. Iyalah dulu kita pernah miliar dolar kok sama mereka. Berarti apa? Kita mau menyia-nyiakan potensi ya. Iya. Mengorbankan kepentingan yang lebih luas gitu ya untuk mendapatkan devisa secara benar. Bukan cara ngakal-ngakali atau melanggar tadi tuh sanksi atau kalau ada hukum internasionalnya yang mana saya nggak tahu ya. Kira-kira Mas Dian ya, pengalaman di sana ya, potensi apa yang, saya kira kebutuhan kita minyak gas itu jelas ya. Tapi produk-produk dari kita yang kira-kira bisa masuk ke sana. Karena kebetulan Bu Rina ini juga membantu, sekarang mencoba membuka pasar-pasar yang yang tanda kutip non-tradisional. Dan itu sudah dilakukan. Artinya dengan Eropa Timur kita sudah, bahkan beliau pernah ke Rusia, dengan Afrika juga sudah jalan, bahkan ada beberapa demand dan produk kita di Afrika itu banyak sekali. Cuma memang ada kendala itu, visa ya. Kalau dari orang hitam masuk ke situ tangkap dulu gitu ya, tanpa Masuk ke mana? di imigrasi ya itu. Imigrasi sini. Nah, iya, itu tuh salah satu kendala. Kita pernah bicara juga gitu ya. Nah, jadi memang kita harus selesaikan masalah ini. Potensi yang gede akhirnya kadang-kadang hambatan di kita gitu loh. Nah, kira-kira dari segi bisnis kira-kira penglihatan Mas Dubes ya, produk-produk apa yang kira bisa kompetisi lah di Iran. Makasih, saya paham. Nanti ke Mbak, ya silakan kalau ada yang mau detail, teman-teman yang lain silakan. Saya mau ngomong begini dulu deh. Kita selalu, kita kan satu angkatan ini sama Kang Wahid nih. Ketika masuk Deplu, sudah dikasih tahu bahwa pilar ekonomi segala macam itu. Dari zaman itu sudah kita koordinasi sama berbagai pihak terkait, perlunya sinergi. Sinergi yang dimaksud tidak usah yang jelimet. Kita tanya, pemerintah Indonesia punya tidak peta yang akan menentukan mana prioritas, mana yang prioritas berikutnya? Jawabannya ada. Itulah yang tadi disebut sama Kang Wahid. Pasar tradisional dan non-tradisional. Dari sejak lama di Orde Baru pun kita sudah punya niatan untuk mengembangkan potensi kita ke pasar tradisional dan non-tradisional. Tradisional dipahami ya, tradisional itu pasar yang sudah siap, sudah jadi, sudah berlangsung. Itulah Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Kira-kira begitu. Tapi yang non-tradisional itu kan di luar itu. Tapi yang di luar itu yang suka dianggap remeh, Afrika misalnya tuh. Karena dianggap daya beli rendah dan segala macam. Nah, saya tanya, petanya sudah ada? Oh ada Pak, kita sudah punya peta. Kita sudah punya rencana kapan kita bikin roadshow ke negara-negara itu. Yang terjadi, kalau saya salah tolong koreksi ya. Kalau di Australia itu kan pindah dari tahun ini di Melbourne, nanti tahun depan di mana di Sydney, tahun berikutnya lagi di Perth. Kan kira-kira begitu. Bukannya 1 tahun ini Australia, tahun depan mana gitu ya. Sama juga seperti di Eropa. Ya udah, tahun ini Paris. Wah itu sering-sering bener tuh kalau Eropa. Roadshow-nya, ya kan? Ya, betul. Manggut-manggut aja dia. Sekaligus dia jalan-jalan, Pak. Nah itu dia, itu Ibu ini yang ngomong ya teman-teman itu. Tapi begini, artinya apa sih?
kita ini mau roadshow, mau memasarkan, atau memang sengaja mau memanfaatkan itu untuk jalan-jalan? Jujur aja deh. Karena di situ lagi kok. Kayak di Jepang, itu nanti Tokyo, nanti Osaka, nanti mana gitu loh. Terus mengembangkan pasar non-tradisional mana? Afrika. Buat saya ada sebuah perusahaan besar yang kemudian mengembangkan mie instan sampai buat pabrik, itu terobosan. Di Iran seperti itu. Potensi yang besar tadi, kapan akan digarap? Kalau di peta ada, peta promosi dagang kita, tapi dalam prakteknya tidak pernah terjangkau. Makanya saya juga pernah mengadakan festival dalam bentuk festival budaya. Itu ceritanya panjang, tapi minat mereka sangat luar biasa. Di festival itu, Kang, kita tampilkan, maaf ya, ini bukan gender ya, Mbak. Iran kan wanitanya tahu ya, bagus-bagus, cantik-cantik. Mereka melihat busana muslim kita yang colorful. Ya. Itu sangat tertarik. Simple, mengikuti mode, tapi tetap nuansa Islamnya kental. Jadi kita pamerkan. Mereka sangat tertarik. Dan kita dalam acara seperti itu kan kita manfaatkan juga sebagai jual beli langsung. Artinya kita bilang, silakan beli, tapi barangnya nanti kita ambil kalau selesai pameran. Karena ini masih pameran, masih berjalan. Mau mereka. Tapi banyak, nah kalau ini banyak yang tanya, di mana kami bisa beli busana seperti ini? Artinya apa? Minat itu untuk serius. Apakah sudah ada toko atau butik apapun? Karena dianggapnya kan keren ya, jadi disangkanya mahal. Jadi tanyanya apa sudah ada butik yang jual pakaian ini? Belum ada. Singkat cerita, saya bicara sama teman-teman yang datang ikut pameran itu, mau nggak buka butik di sini? Oh iya Pak, menarik Pak. Kami juga selain di sini ada pameran di tempat lain, di Iran juga. Mereka pertanyaan yang sama, ada butiknya tidak? Ya udah, mereka tanya detail, tempat segala macam, harga segala macam. Singkat cerita, mereka menjanjikan tempat yang pasti bagus, harga sewa yang bersahabat karena dia menganggap kita sahabat, dan segala macam aturan yang akan lebih dilunakan buat Indonesia. 4 perusahaan tertarik untuk membuat satu butik di lokasi yang sangat strategis. Mereka sudah lihat, bagus Pak, kita lihat sehari-hari yang lewat sini, maaf, laki-laki ganteng, perempuan cantik, dengan modis gitu loh. Jangan bayangkan, maaf ya, jangan yang tertutup atau yang serba satu warna gitu ya. Ini colorful. Silakan main-main di sana. Kita udah lihat Pak, tempatnya strategis bagus-bagus. Nanti kami akan tindak lanjuti 4 perusahaan ini akan tindak lanjuti di Indonesia supaya nanti kami datang dengan proposal terus kita implementasi. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada realisasinya. Gitu ya. Kirain Pak. Terima kasih. Sebenarnya produk fashion kita cukup masuk ya, karena Bukan cukup Pak, ya, sangat digemari Pak. Boleh dong Pak, kita adain aja lagi fashion show something apa gitu. Boleh akan kalau siap nanti saya insya Allah selain Pak Dubes yang pasti punya mitra barunya, saya juga bisa kembangkan dengan mitra yang dulu yang masih cinta Indonesia, katakan. Silakan. Nah nih, sebelum saya buka ke wartawan, ini kaitannya dengan sanksi ya, sanksi Amerika ke Iran. Saya kira juga cukup lama. Tapi sebelumnya saya baca buku Confession of Economic Hitman ya, karangan John Perkins itu. Bagaimana dia waktu itu tahun 70-an ya, 75 zaman Shah Reza Pahlavi ya. Yang memang itu dia sebenarnya bagian dari itu, tapi dia ingin jujur lah, dia ingin menghapus dosa-dosanya, dia nulis itu bagaimana misi hitman di Iran itu gagal total karena dia tadinya kan memposisikan sebagai contoh orang demokratis dan sebagainya, tapi dia ternyata sangat disukai karena dia punya intelijen syafak ya yang sangat aneh. Akhirnya jatuhlah ke situ. Karena otoriter. Nah, habis itulah banyak sanksi-sanksi terhadap Iran dan kita tahu Iran saya kira tidak melemah ya dengan sanksi itu. Nah, kalau saya lihat ini saya kutip dari satu jurnal ya, dari segi natural resources
negeri nomor kaya pertama adalah Rusia 75 triliun ya. Kemudian Amerika 45 triliun, Saudi 3,45 triliun, Kanada 33 dan Iran itu nomor 5. 27,3 triliun natural resources. Indonesia tidak masuk di situ. Venezuela terakhir ya. Jadi ini negeri yang kaya. Sementara kita tahu Korea Utara negeri miskin lah ya. Disanksi dan berapa juga tidak jatuh. Jadi sebenarnya sanksi saja Amerika tidak pernah berhasil. Kalau kaitan dengan Iran, saya lihat malah Iran ini kuat dari segi militer, teknologi drone-nya itu kan luar biasa ya. Justru karena sanksi itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya, Pak Mas Dubes. Kang, teman-teman, begini, sanksi, tolong ya. Sanksi itu kan hukuman, pada dasarnya hukuman. Di sanksi kamu nakal 3 hari nggak boleh masuk sekolah, itu kan sanksi ya. Kan hukuman tuh. Ya udah, Iran kena sanksi karena dianggap punya program membuat senjata nuklir. Itu muncul 2002. Ada dugaan data satelit yang menyampaikan ini sebuah organisasi non pemerintah pengasingan yang anti Iran di luar. Punya data satelit dari siapa coba kalau bukan dari mereka lah gitu, negara-negara besar itu kan. Ditunjukkan punya. Atas dasar itu mulai diberlakukan sanksi. Tapi sanksi sendiri sudah tahun setelah revolusi Iran ya, setelah Syah Iran jatuh ya, 79 itu sanksi diberlakukan terhadap pejabat-pejabat Iran yang diduga pendukung keras negara Islam Iran. Jenderal-jenderalnya itu sanksi loh itu. Jadi sanksi itu kan bukan hanya sanksi barang, sanksi jasa, sanksi transaksi uang, bukan. Sanksi pun bisa dilakukan kepada manusianya. Sekarang list orang Iran yang masuk daftar sanksinya Amerika udah panjang, ya kan? Nambah terus tiap waktu kok. Barang juga begitu. Tadinya yang disanksi, yang utama di Iran apa sih? Industri strategisnya migas. Tadi Pak Wahid bilang, Kang Wahid, Iran ya secara reserve-nya, cadangannya itu diakui Iran itu nomor 3 dalam gas, saya data mungkin sedikit, 3 dalam minyak, 2 dalam gas, cadangan proven, artinya 90% bisa dibuktikan. Itu dikenakan sanksi, tidak boleh beli, jual, ekspor, maksudnya perlengkapannya segala macam. Nggak mempan tuh. Karena itu menyangkut senjata nuklir, alat militer, senjata apalagi nggak boleh. Dari waktu ke waktu sanksi diperketat oleh sebagian besar organisasi internasional di dunia termasuk PBB. Tapi tolong diingat ya teman-teman yang belajar hukum, kalau saya salah koreksi. Sanksi itu kan dibuat berdasarkan perjanjian antara mereka yang menyepakati sanksi. Perjanjian internasional berarti kan. Perjanjian internasional tidak mengikat loh ya. Hanya berusaha dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak ada alasan yang mengancam dunia, ya mau apa lagi? Ya diperketat banknya, diperketat komoditi lainnya. Kalau Irak karena dianggap punya senjata pemusnah massal yang mengancam dunia, sanksi-sanksi tidak berlaku. Koalisi militer yang dipakai, koalisi artinya penyelesaian militer yang dikerahkan. Dan tidak terbukti. Dan tidak terbukti, ya enggak? Kalau baca, lihat di film kan tuh kan ya, Green Zone tuh, tidak terbukti sampai detik ini. 2 juta orang mati. Nah, Iran juga begitu, dikenakan sanksi katanya punya senjata nuklir. 2002 sampai 20 tahun sekarang nih, 21 tahun, nggak terbukti itu punya senjata. Ya tapi kan mereka punya program nuklir. Perjanjian internasional, kita punya program nuklir tidak dilarang. Tolong diingat tuh. Silakan, reaktor riset kita Kartini, Serpong, silakan. Orang itu buat kesehatan, buat pertanian, kedokteran buat juga, industri, kedokteran. Farmasi, iya. Tidak dilarang, yang dilarang. Nah, Iran tidak terbukti dia punya bikin misail nuklir. Senjata nuklir itu ada 3 komponen.
kepala ledaknya yang nuklir, pembawanya ini, dan boosternya. Kalau ini udah dibawa, ini diarahkan kemana, jatuh, itu jatuh. Loh sekarang ini nggak terbukti, tapi sanksinya diperketat. Mereka harus melihat instalasi militer yang bikin roket. Loh roket itu tidak dilarang teman-teman, ya nggak? Bahwa Iran bisa bikin roket, bisa bikin pucuk senjata nuklir, dia pisah, dia juga pinter di mana. Itu tidak terbukti kan. Ketika ini jadi satu, baru itu dibilang kita punya senjata nuklir. Ya enggak? Nah, sanksinya diperketat, semua mau diperiksa ya. Kita juga kalau ada dugaan Australia misalnya kita dibuat senjata nuklir, dia mau main-main ke Litbang, Hankam, kan kita juga nggak begitu aja nerima dong. Ya Kak? Nah, sanksi itu akibatnya cuman ini yang kaitan langsung ke kita. Dianggap sebagai momok. Wah, gara-gara sanksi kita nggak bisa dagang apapun. Padahal tadi kebutuhan kita komplementer, bayar. Sekarang Cina sudah bilang, Iran sudah memutuskan transaksi lewat, maksudnya bukan hanya lewat, tapi pakai renminbi, yuan kan bisa. Iya nggak? Loh, terus apa yang kita takutkan? Di bidang lain itu. Nah, saya pernah tanya nih, Bu, Pak, ayo dong sama Iran dagang. Wah, nanti kami kena sanksi, Pak. Loh, berapa Amerika? Ibu punya bisnis sama Iran? Punya, Pak. Berapa? Ya nggak besar sih, paling $50.000. Saya cuma bilang, Masya Allah, buat $50.000 itu kan memang gede. Kalau dikasih saya, ya pasti buat saya gede. Tapi buat kerangka sebuah perdagangan internasional itu kan segini. Loh, yang dikenakan sanksi, kalau kita sudah belanja atau berdagang sama Iran lebih dari $5 juta, boleh mikir. Itu pun tergantung komoditasnya. Kalau komoditasnya alat kesehatan masih $5 juta di masa lain, kok kita butuh alat kesehatan tuh. Papua segala macam butuh kok. Kita belum sanggup memenuhi. Kita takut. Nah, ketakutan itulah yang tidak berdasar buat saya. Gitu Pak. Oke, silakan dari Kuat Baca. Silakan ya, silakan apa aja nih mahasiswa ini muda-muda nih, jangan diem aja. Mahasiswa. Perwakilan mahasiswa. Mungkin punten saya mau nanya dulu nih. Terakhir tadi Pak Dian ngomong tentang ketakutan. Ada yang ingin saya konfirmasi. Oh, silakan. Ketakutan ini selain dari sanksi-sanksi yang tadi sudah Pak Dian sampaikan. Kemudian saya kembali lagi ke penjelasan Pak Dian yang pertama. Apakah memang sanksi ini bersama dengan perbedaan aliran agama Islam tadi menjadi sumber besar ketakutan tersebut? Kalau saya jawab, ini jawaban saya ya, Bang Wahid. Jawabannya ya bisa. Karena sebagian besar UKM kita, UMKM kita adalah masyarakat di daerah yang maaf, notabene ya pasti muslim, orang kita negara dengan muslim mayoritas kok. Ya kan? Nah, itu disampaikan saja lewat ceramah di tempat-tempat ya yang seyogianya, bukan untuk ceramah-ceramah begitu, tapi disampaikan itu. Jangan dagang dengan Iran. Ah, selesai. Pasti percaya semua. Selesai. Dan itu suka atau tidak suka, maaf ya, kalau berbeda pandangan menyebar di Indonesia. Dan terus, waduh, katanya potensi, tapi kita nggak bisa. Mereka begini, begitu, Qurannya lain. Nah, selesai. Kita nggak akan bisa maju. Yang maju Malaysia. Malaysia itu undang-undang dasarnya bilang Syiah, maaf ya, maaf. Syiah dilarang, tapi bisnis Malaysia, negara ASEAN lah, Malaysia, Thailand, Vietnam itu sudah di atas kita, yang tadinya di bawah kita. Yang notabene non-muslim ya, Vietnam, Thailand. Dan Malaysia itu selain undang-undang dasar seperti itu, ada ketika saya pulang 2016 saja, ada 70.000 orang Iran tinggal di Malaysia berdasarkan program Malaysia as a second home. Kenapa? Karena yang diundang, yang datang ke dan akhirnya berinvestasi, tinggal membeli properti, itu orang-orang Iran yang punya uang. Loh, kan modalnya itu yang diharapkan oleh Malaysia. Yang lainnya kan bisa dibatasi, bisa diatur. Dan
Happy Malaysia. Turis Iran ke Indonesia atau ke kawasan ini itu lebih banyak ke Malaysia daripada kita, lebih banyak ke Thailand daripada kita. Lah, padahal yang Malaysia punya kita punya lebih banyak, yang Thailand punya kita punya lebih banyak, atau yang kita punya belum tentu ada di Malaysia atau Thailand. Yang terjadi apa? Nanti ngomong penerbangan, isu lain, saya udah usahakan tidak bisa. Mereka sewa pesawat charter ke Bali, ada musimnya. Lah orang-orang Iran yang maaf ya, kalau yang belum tahu itu 4 musim seperti orang Eropa, seperti orang Amerika. Kalau 4 musim, musim dingin sana nyari tropical countries gitu loh. Lah kita kurang apa sih? Dari ujung Aceh sampai sana pantai nggak habis-habis kok. Tapi hanya karena image tadi tuh, wah sana jangan dikasih masuk. Teman-teman, saya agak ngelantur sedikit, tapi ini ada kaitannya. Ketika saya mulai menjabat sebagai duta besar di Iran, ada visa on arrival buat orang Iran dan banyak negara. Tapi ketika saya di sana saya putus itu, saya stop. Maaf, karena lebih banyak dampak negatifnya buat kita. Kenapa? Yang banyak memanfaatkan itu adalah orang-orang Iran yang di bagian selatan, yang di Selat Hormuz, yang berbatasan dengan negara-negara Arab.